Pagi ini, langit bergetar, bumi bergetar. Roh Kudus menjerit dari kedalaman hati, "Bangkitlah, dunia sedang dalam masa kritis." 4 nama yang akan Anda dengar adalah suara keras dari langit, bukan dari manusia. 4 kota yang pernah dibangun dengan kebanggaan, kekayaan, dan dosa, kini berdiri di ambang kehancuran ilahi. Ini bukan dongeng masa lalu. Ini adalah peringatan untuk zaman kita. Jika Anda terbuka hatinya, tekan like, langganan, dan aktifkan lonceng. Karena apa yang akan Anda dengar pagi ini bukan sekadar cerita lama. 4 kota, 4 panggilan untuk bertobat atau dihancurkan. Pertama, Cina, Babel zaman modern. Wahyu pasal 16 ayat 12 berkata, "Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur." Firman selanjutnya terdapat di dalam Wahyu pasal 18 ayat 2 dan 3. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur, hawa nafsu cabulnya. Dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Di balik kemegahan kota-kota besar Cina, di balik gedung-gedung tinggi dan keramaian manusia, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata dunia. Di negeri itu, salib-salib diturunkan secara diam-diam. Gereja-gereja dipaksa tutup. Orang-orang percaya harus beribadah di ruang bawah tanah, berbisik pelan saat menyebut nama Yesus, karena mereka tahu, bisa saja itu adalah kata terakhir yang mereka ucapkan di dunia ini. Iya, negara ini membangun roket dan teknologi, tapi mereka juga membungkam iman. Mereka membanggakan budaya ribuan tahun, tapi menolak Injil yang kekal selamanya. Mereka mengatur ekonomi dunia, tapi takut pada doa seorang anak kecil. Karena mereka tahu, doa yang dinaikkan dalam nama Yesus lebih berbahaya daripada bom paling canggih sekalipun. Jika ini menyentuh Anda, tekan like, bagikan video ini. Dan jangan lupa, subscribe agar Anda tidak melewatkan wahyu berikutnya. Tuhan memberkati Anda dan membuka mata hati Anda hari ini. 2. Paris, kota pelangi yang melelahkan orang kudus. Yesaya pasal 3 ayat 9 berkata, air muka mereka menyatakan kejahatan mereka, dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya, tidak lagi disembunyikannya. Celakalah orang-orang itu, sebab mereka mendatangkan malapetaka kepada dirinya sendiri. Paris kota cinta, tidak lagi. Hari ini Paris adalah kota pelangi, bukan pelangi janji Allah, tapi simbol pemberontakan terhadap rancangan Tuhan. Di jalan-jalannya berkibar bendera LGBT. Anak-anak diajari bahwa pria bisa menjadi wanita. Perkawinan didefinisikan ulang. Dan mereka menyebut ini kemajuan, tapi langit menangis. Sebab kota ini melelahkan umat Tuhan yang ingin hidup kudus. Hidup dalam kebenaran di Paris, artinya menjadi musuh publik. Wahyu pasal 17 ayat 6 berkata, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Paris bukan kota cinta. Paris adalah kota yang menguras darah kasih sejati, darah orang-orang benar. 3. Teheran, kota roh agama, tapi tanpa Mesias. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Teheran, ibu kota yang dibalut religiusitas. Mereka sembahyang 5 kali sehari. Mereka mencium tanah. Mereka memuja sistem yang katanya dari surga, tapi tidak ada kasih, tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan. Mereka menyebut Yesus hanya sebagai nabi, tapi menolak dia sebagai Tuhan. Mereka menindas orang Kristen, mereka membakar Alkitab, mereka mencambuk mereka yang percaya kepada anak domba.
Di kota ini agama adalah alat penindasan, bukan jembatan ke sorga. Yohanes pasal 5 ayat 23 berkata, "Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya." Apa gunanya ibadah tanpa Mesias? Apa gunanya hukum tanpa kasih? Teheran sedang menantang Tuhan Israel. Dan sejarah membuktikan itu selalu berakhir dengan kehancuran. 4. Istanbul, kota 7 gereja yang kini sunyi. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 3 berkata, "Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah." Wahyu pasal 2 ayat 3, surat kepada 7 jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Semua ada di satu wilayah, Turki. Hari ini dikenal sebagai Istanbul. Dulu, tempat api kebangunan rohani menyala. Hari ini, reruntuhan, museum, dan azan yang menggema. Gereja sudah jadi sejarah. Salib ditukar bulan sabit, dan orang Kristen disebut ancaman. Istanbul adalah nisan spiritual dari kekristenan awal. Dan Tuhan berkata dalam Wahyu, "Ingatlah dari mana engkau telah jatuh dan bertobatlah." Tapi kota ini tak mendengar, karena mereka merasa sudah kuat, sudah hebat, dan sudah benar. Tapi langit berkata lain. Wahyu pasal 3 ayat 16. "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." 4 kota, Cina, Paris, Teheran, Istanbul, 4 pusat dunia yang telah menolak Tuhan, mengusir Roh Kudus, dan menyambut dosa. Suara langit berseru, "Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat." Tekan like, bagikan kepada 7 orang yang Anda kasihi. Subscribe agar Anda tidak tertinggal suara profetik berikutnya. Tuhan Yesus sedang memanggilmu, bukan ke dalam agama, tapi ke dalam perjanjian hidup kekal. Tuhan memberkati dan menggoncangkan hati Anda. Dalam nama Yesus, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita saya menyambut setiap pribadi yang saat ini sedang bersama-sama dengan saya dalam momen renungan pagi hari ini. Saya percaya tidak ada yang kebetulan dalam hidup orang percaya. Bila hari ini kita masih diberi napas, kekuatan, dan kesempatan untuk hidup, itu semua karena Tuhan memegang hidup kita dengan tangan-Nya yang penuh kasih. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah senantiasa berlimpah atas keluarga dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, penuh kasih dan setia, kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih karena kasih-Mu menopang kami, dan anugerah-Mu menuntun kami hingga hari ini. Kami percaya ada rencana surgawi yang Kau siapkan untuk kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami dengar, tapi juga kami hidupi dan taati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia tidak diam. Ia berteriak dalam keangkuhan. Ia menggeliat dalam dosa yang dibungkus kata hak asasi. Ia menertawakan kebenaran dan mengejek siapapun yang masih berani hidup kudus. Tapi pagi ini, langit berbicara. Dan ketika langit berbicara, manusia tidak punya hak untuk menyangkal. Langit tidak menunggu persetujuan. Langit hanya memberi 2 pilihan, bertobat atau dihancurkan. 4 kota yang Anda dengar hari ini hanyalah representasi. Cina adalah lambang kekuasaan yang menolak salib. Paris adalah wajah dari kemajuan yang menghapus batas antara kasih dan dosa. Teheran adalah agama tanpa Roh Kudus. Istanbul adalah sejarah gereja yang menjadi museum, bukan gerakan. Tapi ini bukan hanya tentang mereka.
Pertanyaannya bukan lagi, apakah kota saya masuk dalam daftar? Pertanyaannya adalah, apakah hatimu sudah menjadi kota yang layak ditinggali Roh Kudus? Mazmur berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berapa banyak dari kita yang membangun hidup di atas reputasi, bukan pertaubatan? Berapa banyak dari kita yang mengawal rumah tangga dengan uang tapi melupakan firman Tuhan? Hari-hari ini adalah hari pengujian, bukan hanya untuk bangsa-bangsa, tapi untuk setiap rumah, setiap keluarga, setiap hati. Langit sedang memisahkan antara domba dan kambing, antara emas dan debu, antara terang dan gelap, dan cepat atau lambat akan tiba hari di mana semua yang tidak dibangun di atas Kristus akan runtuh. Lukas pasal 6 ayat 49. Tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di tanah tanpa dasar. Ketika air bah menghantamnya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Hari ini, suara Roh Kudus bukan hanya panggilan peringatan. Ini adalah undangan, bukan ke dalam agama, tapi ke dalam perjanjian. Perjanjian dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan menggoncangkan langit dan bumi untuk satu tujuan. Memurnikan gerejanya dan memanggil umatnya keluar dari Babel. Wahyu pasal 18 ayat 4 berkata, keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jangan tunda, karena waktu tidak lagi seperti dulu. Jam profetik dunia sedang berputar cepat, dan bagi yang masih hidup dalam kompromi, Tuhan tidak akan bertanya seberapa banyak ayat yang kamu hafal, tapi apakah kamu taat? Bagi yang masih menyimpan dosa di balik pelayanan, Tuhan tidak akan tanya seberapa besar gerejamu, tapi apakah kamu setia? Dan bagi yang masih bermain aman di antara dua dunia, ingat, Tuhan tidak sedang mencari umat yang netral. Tuhan sedang mencari umat yang terbakar oleh apinya. Karena hari pencurahan Roh Kudus sedang datang, dan hari penghakiman juga mengikuti di belakangnya. Cina, Paris, Teheran, Istanbul. 4 kota yang mewakili 4 wajah zaman akhir. Tapi suara langit hari ini bukan sekadar menceritakan tentang mereka. Suara langit sedang mencari siapa yang akan menjawab panggilan ini. Jika Anda merasa hati Anda diguncang hari ini, jangan abaikan, jangan tunda, jangan anggap ini hanya konten video. Karena bisa jadi ini adalah panggilan terakhir sebelum gelap menelan banyak jiwa. Tulis di komentar, aku memilih berpihak pada kebenaran. Like video ini jika Anda setuju suara Tuhan harus diberitakan. Bagikan kepada 7 orang yang Tuhan taruh di hatimu. Subscribe dan aktifkan lonceng, karena suara profetik tidak akan berhenti sampai langit ditutup dan pengangkatan terjadi. Yesus tidak datang untuk mendirikan agama. Dia datang untuk membangun kerajaan. Dan kerajaan itu sedang menanti kamu untuk memilih. Jadi bagian dari terang, atau ikut runtuh bersama kota-kota yang akan dihancurkan. Tuhan mengguncangkan dunia ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunkanmu. Suara langit sudah terdengar. Sekarang, bagaimana responmu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Firman yang menghidupkan, menguatkan, dan menuntun langkah kami dalam menghadapi hari yang baru. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa arah. Engkau berbicara, Engkau menegur dengan kasih, dan Engkau meneguhkan kami lewat setiap ayat yang telah Engkau bukakan pagi ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu nyata. Bahkan dalam kesunyian pagi, kami merasakan bahwa Engkau dekat. Engkau menyentuh hati kami yang mungkin sedang letih, kecewa, atau kehilangan semangat.
Engkau mengangkat wajah kami yang tertunduk dan memberi harapan bahwa kami tidak sendiri. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hari ini bukan sekadar rutinitas biasa. Hari ini adalah kesempatan baru, lembaran baru, dan anugerah yang Engkau percayakan kepada kami. Itulah sebabnya kami ingin memulai hari ini dengan berserah sepenuhnya kepadamu. Bukan hanya langkah kami, tetapi juga hati kami, pikiran kami, rencana kami, dan seluruh hidup kami. Ajari kami untuk tidak hanya mendengar firman-Mu lalu melupakannya, tapi tolong kami untuk menghidupi setiap kebenaran yang telah kami dengar. Berikan keberanian untuk taat, hati yang lembut untuk menerima teguran, dan kerinduan untuk makin dekat kepadamu hari demi hari. Jika hari ini kami harus menghadapi tekanan, berikan kami kekuatan untuk tetap berdiri teguh. Jika hari ini ada keputusan besar yang harus diambil, berikan kami hikmat dan kepekaan untuk mendengar suara-Mu. Dan jika hari ini kami harus menghadapi orang-orang yang sulit, ajari kami untuk tetap mengasihi dengan kasih Kristus yang lembut dan sabar. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap pribadi yang pagi ini mungkin berdoa dalam diam sambil menangis, yang memikul beban berat, yang sedang merasa tak sanggup melanjutkan. Tuhan, jamahlah mereka. Berikan pelukan kasih-Mu yang memulihkan. Berikan penghiburan dari Roh Kudus yang menenangkan. Bangkitkan kembali semangat hidup mereka dan nyalakan kembali api iman yang mungkin mulai padam. Bagi yang sedang sakit, kami minta kesembuhan-Mu. Bagi yang sedang berduka, berikan kekuatan surgawi. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, Tuhan tolong bukakan jalan. Engkau tahu isi hati setiap anak-Mu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Dan kami percaya, Engkau tidak akan mengecewakan orang-orang yang berharap kepadamu. Tuhan Yesus, jagalah mulut kami agar tidak menyakiti. Jagalah pikiran kami agar tidak menyimpang. Jagalah hati kami agar tetap bersih di hadapan-Mu. Biarlah setiap langkah kami hari ini dipenuhi kasih dan kebenaran. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah semua itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga menyerahkan orang-orang yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Lindungi keluarga kami, berkati pekerjaan mereka, kuatkan iman mereka, dan jadikan mereka saksi-Mu di tengah dunia ini. Teguhkan kami sebagai satu rumah tangga yang dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-Mu, para pemimpin rohani, dan semua hamba-hamba Tuhan yang Kau panggil melayani. Berikan kekuatan baru bagi mereka, hikmat yang segar, dan hati yang terus melekat kepadamu. Bangkitkan gereja-Mu Tuhan, agar menjadi terang yang bersinar di tengah kegelapan zaman. Akhirnya Tuhan, kami ingin berjalan hari ini dengan langkah yang ringan. Bukan karena hari ini akan mudah, tapi karena kami tahu Engkau berjalan di depan kami. Engkau menyertai kami dengan kuasa-Mu. Engkau meneguhkan kami dengan kasih-Mu. Dan Engkau memberi damai yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menguatkan pagi ini. Kami akan melangkah dengan penuh harapan dan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah setia, penuh kasih, dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami serahkan seluruh hari ini ke dalam tangan-Mu yang perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.